guys, welcome back to our channel. Channel ya, oke. Frater Diocesan Pangkal Pinang. Aduh guys, ternyata kita salah narasumber. Dan narasumber kita yang sekarang ada di dalam. Mari kita saksikan. Selamat malam, Frater Simpli. Ya, selamat malam, Frater Cimeng. Apa kabar? Sehat? Ya, kabar baik, sehat untuk saat ini. Terasa sudah tingkat 6 ya? Ya, seperti itulah kita kerasa perjalanan panggilan sudah mengarah pada titik terakhir lah, katakan seperti itu. Tingkat 6 itu saat-saat dimana biasanya tingkat 6 itu saat dimana orang akan meninggalkan banyak hal, lalu mulai fokus kepada satu tujuan yang pasti, yaitu imamat. Mungkin tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sering belok-belok sana sini, tapi tingkat 6 itu pasti ya. Ya, sudah pasti arahnya ke situ, ke imamat, ya, puncaknya di situ. Lalu bagaimana pengalaman abang, saya panggil abang aja karena lebih dekat. Dengan pengalaman abang di hidup di seminari tinggi ini, apa pengalaman yang artinya paling mengesankan? Pengalaman yang paling mengesankan itu untuk saya ya, tentu dari semua pengalaman semuanya mengesankan, pasti ada yang lebih mengesankan. Pengalaman yang lebih mengesankan saya itu ketika saya tingkat 4, itu ketika bergulat mengerjakan skripsi, karena kita di situ dituntut, dipaksa ya untuk menyelesaikan skripsi. Abang kan sekarang udah tingkat 6. Artinya kalau di tingkat 6 itu pengalaman tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu semua sudah dilalui. Iya. Karena di dalam setiap pengalaman itu ada pengalaman jatuh bangunnya. Iya. Nah, untuk kita menghayati identitas kita sebagai calon imam. Nah, untuk abang sendiri, calon imam itu apa sebenarnya? Apa sesungguhnya calon imam? Atau orang kan sering menganggap calon imam berarti dia calon orang Katolik. Apakah cuma itu pengertiannya atau seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang apa sih calon imam itu ya? Ya, calon imam itu adalah ya orang yang sedang mengenyam pendidikan dengan tujuannya jelas bahwa dia akan mau menjadi seorang imam. Ya. Dan orang-orang seperti itu ya terpanggil ya, tentu itu ya menerima rahmat dari Allah. Nah, itu harus kita akui, karena ya kita menerima panggilan itu kan dengan bebas ya, bebas tanpa ada paksaan dari orang lain. Kita bersedia menjawabi dengan segala kemampuan kita. Ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu memanggil orang itu bukan orang yang sempurna sebenarnya. Ya, kalau kita mau melihat soal itu ya, kembali kita melihat bagaimana para murid ya, para rasul ya, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari masing-masing rasul itu, dari ke-12 rasul itu. Contoh konkretnya Petrus, dia seorang nelayan kan, yang tidak tahu menahu tentang bagaimana kehidupan untuk menjadi pengikut Kristus ya. Tetapi ya, karena rahmat, karena anugerah dari Allah, bahwa ya Allah memanggil dia untuk menjadi pewarta sabda, pewarta kerajaan Allah. Jadi Allah memanggil orang itu ya dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi semua itu dipersatukan dalam satu misi, satu panggung besar, bahwa besok inilah tempat di mana saya akan memperkenalkan Allah itu seperti apa, membagikan kasih Allah kepada orang lain seperti itu. Nah, lalu karena calon imam, untuk menjadi imam itu kan ada proses, ada tahapannya. Iya, pasti. Tahapan kira-kira tahapan apa saja yang diperlukan untuk kita mencapai panggilan imamat itu? Ya, kalau soal tahapan-tahapan dalam pembinaan calon imam atau untuk menjadi seorang imam ya, tentu pasti dari seminari menengah ya. Seminari menengah ya, kita menjalani pendidikan kurang lebih 4 tahun lah.
Dari kalau di Seminari John Boone ada yang disebut dengan kelas KPP ya, Kelas KPP, kemudian di kelas 10, 11, 12 ada yang mulai dari kelas gramatika, sintaksis, poesis, retorika, ada berbagai macam jenjang kan, tingkatannya itu. Kemudian setelah dari situ masuk, kalau dia adalah seorang mau menjadi calon imam diocesan, dia akan menjalani tahun orientasi rohani ya, Tor. ya, Tor. Tor itulah di sana bagaimana dia ditempah untuk mengolah bagaimana menggali lebih dalam lagi pengolahan hidupnya, kemudian mengolah kehidupan rohani dia secara lebih tajam lagi, supaya sungguh-sungguh memaknai panggilan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Terus seminari tinggi. Kemudian lanjut ke seminari tinggi. Jadi Tor itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Kemudian masuk ke seminari tinggi. Di seminari tinggi ya sudah berbeda ritme kehidupan. Karena di Tor ya kita soal pengolahan hidup, pengolahan rohani, kemudian kepribadian dan konferensi-konferensi yang lain-lain itu ya. Kemudian di seminari tinggi ya sudah masuk dalam dunia pendidikan. Bagaimana sebagai seorang calon imam kita memiliki tuntutan ada di dunia pendidikan, kemudian kehidupan juga dalam kehidupan rohani. Dan itu butuh keseimbangan semua ya. kan? Ya. Di seminari tinggi kita akan memulai pendidikan mulai dari tingkat 1 ya, semester 1 kita mulai bergelut dengan filsafat. Ya. Kemudian tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Setelah dari tingkat 4 kita akan menjalani masa tahun orientasi pastoral. Top ya, yang paling keren itu kan orang bilang top, Bukan stop. bukan stop. Ya. Kemudian di masa tahun orientasi pastoral ya, bagaimana kita sebagai calon imam di sana kita belajar berorientasi tentang bagaimana kehidupan pastoral itu. Jadi tapi seperti orientasi itu mengenal ya, mengenal bagaimana Ya. kehidupan sebagai seorang pastor melayani Ya. umat itu. Di sana kita akan berdinamika, kita akan belajar bagaimana cara berpastoral dengan para pastor yang akan menjadi pendamping kita ya, pastor paroki, pastor rekan. Di sana kita akan hidup bersama, kita akan belajar bagaimana hidup dalam komunitas pastoran. Ya, pastoran. Ya, pastoran dan pastoral. Pastoral. Beda. Pastoran itu rumah di mana kita hidup bersama para pastor. Ya. Itu pastoran. Kalau pastoral itu apa? Ya, pastoral itu ya karya-karya yang akan kita lakukan ya. Karya. Karya yang akan kita lakukan ada banyak. Ya, ada banyak kan. Kayak pastoral itu. Karya pastoral yang akan menjadi bagian dari pelayanan kita. Iya. Setelah top 1 tahun, Ya, top 1 tahun setelah selesai dari masa tahun orientasi pastoral, kemudian ya calon imam ini kita akan kembali ke seminari tinggi ya, ya untuk kembali memperdalam lagi ilmu, khususnya ilmu teologi ya. Teologi ya selama 2 tahun kita belajar tentang ilmu teologi untuk memperdalam lagi bagaimana ilmu-ilmu tentang pastoral di tingkat 5, tingkat 6 ya, itu di sini istilah kita sudah arahnya sudah jelas ya, sudah jelas untuk menuju imaman. Jadi kalau kita hitung tahapan pembinaan calon imam itu ada 4 tahun seminari menengah, 1 tahun itu di tahun orientasi rohani Tor. Lalu 4 tahun kita kuliah filsafat, lalu 1 tahun Tok, lalu 2 tahun teologi. Kurang lebih ada 2 kuliah. Jadi ya itulah. Jadi ada perjalanan berapa tahun lah gitu. Menjadi seorang calon imam memang butuh proses yang sangat panjang. Proses yang panjang. Kenapa harus butuh proses yang panjang? Nah itu pertanyaan penting. Orang-orang sering bertanya, kenapa jadi calon imam mau jadi romo itu harus lama? Ya, memang ini ya banyak sih di kalangan umat juga ya banyak bertanya, kok sekolah pastor itu ya lama sekali ya? Lama sekali ya. Apa sih yang mereka pelajari? Apa sih yang mereka lakukan sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama ya? Ya, kita tahu bahwa untuk menjadi seorang calon imam ini memang bukanlah sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Tapi di sana kita sungguh-sungguh bukan hanya kita belajar, tetapi ada banyak hal yang harus kita kembangkan di sana. Maka ada tahun orientasi rohani, ada belajar filsafat 4 tahun, kemudian ada tahun orientasi pastoral, kemudian teologi,
supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan panggilan kita ini. Kemudian supaya ya ketika kita menjadi seorang imam nanti yang sudah berkarya di tengah-tengah umat ya, kita bisa menjawab tuntutan dan tantangan zaman ya. Bagaimana kita hidup bersama umat ya. Dan itu penting untuk kita. Dan satu hal yang penting lagi, kenapa lama? Itu karena membentuk kepribadian ya. Ya. Nah, kita ini kan tidak Ada aspek-aspeknya ya. harus kita. Ada aspek-aspek penting. Ya. Kalau di Sinari menengah sampai Tor itu lebih pada peningkatan rohani, kepribadian. Nah, bukan berarti intelektual diabaikan, pastoral diabaikan, tapi lebih memfokuskan bagaimana membentuk kepribadian, bagaimana membentuk pribadi yang rohani ya. Ya. Pribadi yang rohani. Kalau di Sinari tinggi itu filsafat, teologi, itu aspek intelektual. Nah, lalu ada aspek humaniora. Ya, kalau kita pastoral. melihat ada aspek kepribadian, Nah, kepribadian, kemudian intelektual, kemudian kerohanian, kemudian pastoral. Ada 4 aspek yang harus dibentuk dalam karakter seorang calon imam ya. Apa aspek-aspek itu? Ya. Pertama kita lihat aspek kepribadian ya. Kalau bicara tentang aspek kepribadian, soal kepribadian ya, ini hal yang sangat penting, yang sangat mutlak, dasar dalam pembinaan seorang calon imam. Karena ya tidak mungkin ya kita dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kepribadian kita itu ya, yang merupakan sebagai dasar kita untuk menjadi seorang calon imam. Dengan pembentukan kepribadian, pembentukan karakter kita ya, di sana pertama kita mengenal siapa diri kita ya, kemudian ya kita bisa juga kemudian akhirnya membentukkan karakter itu, kita dapat saling belajar ya antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain ya. Kemudian ya bagaimana kita yang pertama itu ya bagaimana ya soal kematangan afeksi ya, kematangan afeksi ya itu menjadi suatu peran yang sentral ya dalam kehidupan sebagai seorang calon imam ya. Ada banyak hal ya berkaitan dengan aspek pribadi. Yang lebih utama adalah bagaimana kita mengolah kepribadian kita mengikuti teladan hidup Yesus. Ya. Itu yang penting. Itu yang Penting. sangat penting. Mengikuti teladan hidup Yesus. Sangat penting itu. Lalu setelah aspek kepribadian ada aspek rohani. Ya, ada aspek rohani. Ini yang menjadi tuntutan yang sangat mutlak ya. Kehidupan rohani, karena ya kita tahu kita adalah seorang calon imam yang kelak akan menjadi imam. Dan kita ini adalah manusia rohani. Ya, manusia rohani. Kita manusia rohani. Dan kita dituntut untuk mengolah kehidupan rohani kita ya sungguh-sungguh. Maka ya mulai dari semeri menengah Ya. tahun orientasi rohani sampai di sini ini tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sebagai seorang calon imam maupun imam kelak. Karena ini ya dasar kita, fondasi dasar kita ya ini. Dan besok kita itu disitulah ranah kita sebenarnya. Ya, Ranah kita menjadi imam. Kerohanian itulah yang menjadi area kita untuk bekerja. Nah, jadi ada kerohanian, ada kepribadian, ada intelektual. Nah, bagaimana intelektual ini diolah? ya itu tadi ya, intelektual ini ya berkaitan dengan soal ya pertama ya kita akan berhadapan dengan dunia pendidikan ya, perkuliahan kita belajar filsafat ya. Ini mengolah intelektual, pembinaan intelektual kita ya, sehingga ya kita bisa menjawab ya tantangan-tantangan zaman, gejala-gejala atau arus perkembangan yang ada di tengah umat. Nah, ini kita memang dituntut sebagai seorang calon imam harus dilengkapi dengan pembinaan intelektual yang harus memadai ya. Mengenai hal ini ya kita bisa juga dalam Konsili Vatikan kedua di Pastores Dabohobis ya, di sana dikatakan berkaitan dengan pembinaan intelektual ini, saya dikatakan bahwa ya setiap orang Kristen itu ya diharapkan siap siaga untuk membela iman dan dapat mempertanggungjawabkan harapan yang ada itu. Kemudian ya apalagi calon-calon imam ya harus sungguh-sungguh memelihara itu. Kemudian ya pembinaan intelek ini ya dalam pendidikan memang merupakan ya kegiatan pastoral kita. Kehidupan intelektual itu kan penting, karena bagaimanapun kalau kita mau jadi pastor, kita itu akan bertemu dengan banyak hal, berhadapan dengan banyak hal yang dihadapi oleh umat, dan untuk berhadapan dengan semua
hal yang terjadi di dunia, kita butuh kemampuan intelektual untuk menganalisis. Ya. Tujuannya itu jelas supaya kita ya memiliki daya pikir yang kritis, yang kritis, yang logis, kemudian ya terikat terhadap situasi yang ada ya, dan itu sangat penting memang dalam pembinaan intelektual ini, filsafat kemudian dan teologi itu. Tapi tidak terlepas juga ilmu humaniora ya. Ya, tidak terlepas juga dengan ilmu humaniora. Lalu kita intelektual, yang terakhir pastoral. Ya, pembinaan pastoral ini ya tujuannya juga ya untuk bagaimana pembentukan sikap dan semangat pastoral kita sebagai seorang calon imam ya. Nah ini ya bagaimana ya melatih bagaimana ya kepekaan kita dalam melayani, kesediaan kita untuk memberi diri terhadap pelayanan kita kepada umat ya. Nah itu yang sangat penting ya. Itulah kenapa ya pembinaan calon imam itu lama sebenarnya, bukan hanya karena tahapan-tahapannya saja yang lama, tapi proses pengolahan itu yang proses pengolahan itu juga menuntut kita untuk harus mengikuti tahap-tahap itu dengan penuh keseriusan, karena untuk mengolah kepribadian intelektual, lalu kerohanian, lalu menjadi jiwa pastoral, jiwa pelayan itu tidak mudah ya. Jiwa seorang gembala itu tidak mudah. Jadi kita artinya betul-betul ditempa, menempa diri sendiri ya. Kita menempa diri sendiri untuk menjadi karena kita kan besok-besok akan menjadi Kristus ya, Kristus yang lain. Nah, jadi untuk membina diri menjadi untuk membina diri menjadi seperti Kristus itu kan butuh proses yang lama. Nah, setelah kita berbicara tentang ini ya, tentang ada proses pembinaan calon imam, ada aspek-aspek, ada hal-hal yang memang harus dituntut dalam diri seorang calon imam. Semuanya itu kan tentu ada dasar, ada semangat hidup yang mau kita hidupi dalam diri kita sebagai calon imam. Nah, apa spiritualitas, semangat hidup seorang calon imam diosesan? Ya, makanya kadang orang itu bertanya-tanya ya, apa sih spiritualitas imam diosesan? Nah, karena kan ya orang bingung beda ya dengan para saudara kita yang biarawan ya. Kalau kita lihat dalam buku pedoman kita ya, PPCID itu ya, itu yang menjadi panduan pedoman dalam proses pembinaan kita di sana ini. Di sana sangat jelas dikatakan ya spiritualitas kita itu ya dipusatkan ya pada Kristus sendiri. Itu terkait erat juga dengan pengembangan jemaat dalam ikatan dengan uskup. Oh ya. Dalam hubungan ikatannya dengan uskup dan dalam kolegalitas dengan imam-imam yang lain. Jadi imam diosesan itu kan dia hidup di kuskupan, di sebuah kuskupan, mengabdikan diri untuk sebuah kuskupan, dan semangat hidup yang dimiliki itu adalah semangat hidup Yesus sendiri, spiritualitas Yesus Kristus sendiri. Nah itulah yang menjadi semangat hidup seorang imam diosesan, dan semangat hidup itulah yang akan dia bagikan kepada umat di kuskupan. Berarti terlepas kemungkinan dia hidup menjadi misionaris. Seperti kita lihat, bisa contoh kan, kita lihat imam-imam Pangkal Pinang ya, imam-imam desa Pangkal Pinang ya, bisa menjadi misionaris domestik ya. Ada yang kita yang Kuskupan Tanjung Selor, ada yang Kuskupan Palembang, kemudian Padang, bahkan sampai ke Papua. Jadi tidak kemungkinan untuk bisa menjadi seorang misionaris ya. Menjadi seorang imam diosesan itu tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk diutus oleh uskup kemana saja. Nah itu adalah sebuah ketaatan kita pada uskup ya. Oke guys, itulah tadi ngobrol bareng Frater, dan kali ini tamu kita adalah Frater Simply. Jangan lupa saksikan ngoper-ngoper lainnya bersama Frater Diosesan Pangkal Pinang.